Uangnya udah ada belum Bunda Indah untuk beli lahan SD? Jujur Bapak Ibu, belum ada ya. Tapi apakah uang itu akan ada? Percaya Bapak Ibu, kalau kita memiliki cita-cita yang baik, kita niatkan baik dan kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu Sang Maha Kaya. Ya Gani, ya Muhni, ya Fatah, ya Rasa. Maha memiliki kekayaan, maha memberikan kekayaan, maha membuka kekayaan dan maha memberikan rezeki, maha membuka rezeki. Kita gondelannya, saya orang Jawa ya Bapak Ibu ya, Pak Ade orang Sunda. Saya gondelan tuh, maksudnya saya pegangannya tuh pegangan saja sama Allah. Gak ada bagi Allah itu rezeki itu yang istilahnya kurang atau sedikit. Saya percaya aja bagi Allah mudah sekali untuk memberikan kita rezeki. Asalkan kitanya tahu rezeki itu mau dikemanain, mau diapain. Supaya kelak pada saat kita dihisab, kita nggak belepotan ya Bapak Ibu untuk mempertanggungjawabkan ini rezeki yang dikasih itu dipakai untuk apa saja, sumbernya dari mana, dan dipergunakan untuk apa saja. Jadi saya sama seperti dulu, saya nggak mikirin, dalam arti nggak ketakutan kira-kira nanti bisa punya lembaganya kapan, uangnya dari mana, ya. Tetapi saya terus meyakini saja diri saya bahwa saya tanamkan, saya umumkan ke alam semesta, ya, kepada Sang Maha juga bahwa saya kepingin punya sekolah SD. Lalu saya yakini suatu saat nanti itu terwujud. Amin ya Robbal Alamin ya Mujibah saya. Semoga Allah masih mempercayakan itu untuk diberikan kepada saya. Lanjut Pak Ade untuk slide-nya adalah slide yang baru saja Pak Ade yang tadi pagi. Boleh. Ini Pak Ade ini luar biasa ya. Suami sekaligus partner ya, sekaligus juga teman berdebat. Jangan salah Bapak Ibu, suami itu bisa jadi teman untuk kita juga berargumentasi, asalkan kita balik kepada niat bahwa argumentasi itu dikarenakan kita ingin sama-sama mendapatkan solusi win-win solution. Ini Ibu Bapak kata-kata yang bermakna. Boleh Bapak Ibu foto ya, di mana kalau kita mau dan kita mampu, maka itu hasilnya berhasil. Jadi sudah mau, mampu, waduh itu perfect ya, itu maka berhasil. Karena mau merupakan kunci awal. Yang kedua, mau tetapi tidak mampu dengan keterbatasan ya, mungkin sarana, mungkin juga ilmu ya Bapak Ibu. Tetapi kemudian ketika mau belajar, maka mau dan tidak mampu akan menjadi satu paket di mana kemudian sama dengannya adalah kita perlu belajar. Lanjut Pak Ade. Nah ini ada kata-kata bermakna lagi adalah tidak mau dan tidak mampu. Maka selesai Bapak Ibu, kita hanya menjalani kehidupan dengan gagal total. Maksudnya gagal total ya udah kehidupannya begitu-begitu saja. Jalan di tempat, tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran karena tidak mau dan tidak mampu. Nah, yang keempat, tidak mau tetapi sebetulnya mampu. Laptopnya punya, handphone terbaru punya, kuotanya punya, alat untuk menulisnya punya, ilmunya punya, ya, segalanya itu sarana dan prasananya punya, prasarana maksudnya. Tapi pikirannya, hatinya bilang enggak mau, tidak mau. Maka hasilnya mohon maaf tetap gagal. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak berusaha melakukan perubahan terhadap nasib. Saya itu waktu itu mau merubah nasib saya. Waktu itu saya belum mampu, tapi saya belajar. Maka akhirnya dengan izin Allah saya bisa punya lembaga dan saya sekarang sedang meletakkan cita-cita baru saya, yaitu punya SD Nurani Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah
di hari Sabtu ini, tanggal 9 Oktober, ketika saya mengatakan ini, saya percaya malaikatnya Allah di kanan kiri saya menyampaikan dan melaporkan keinginan saya kepada Allah. Karena ucapan adalah doa. Silakan untuk slide berikutnya. Boleh Bapak dan Ibu menuliskan 3 hal yang menjadi sifat negatif diri Bapak Ibu. Silahkan ditulis Bapak Ibu 3 hal yang menjadi sifat negatif diri Bapak Ibu. Di chat juga boleh. Saya mau kasih contoh diri saya ya Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa kasih contoh orang lain. Kalau saya kasih contoh orang lain, saya sok tahu namanya. Saya mau kasih contoh diri saya. Saya sadar 3 hal yang menjadi sifat negatif diri saya, ya, yang terus saya usahakan perbaiki adalah 1. Saya mau apa-apa sesuai dengan maunya saya. Jadi saya kalau ada orang yang nggak sesuai dengan maunya saya itu rasanya jengkel, saya rasanya kesal. Nah, ini 3 hal yang menjadi sifat negatif dirinya Indah Sulistiawati ini, yang terus saya evaluasi untuk saya kurangi Bapak Ibu. Kalau dihilangkan, saya mau kasih tahu dari awal ya Bapak Ibu, nggak mungkin dihilangkan. Tetapi dikurangi, diperbaiki, yes, itu pasti bisa. Karena semua tergantung dari bagaimana kita mengelola pikiran kita. Oke, kemudian slide berikutnya. Oh Bu Dedeh, ya boleh lanjut dulu ke slide berikutnya. Nanti Bu Dedeh saya akan bahas ya Ibu, terima kasih untuk chatnya. Slide berikutnya, tuliskan juga 3 hal yang menjadi sifat positif diri. Saya nih Bu Dedeh, saya di sini kita jangan pakai pikiran aduh ria, aduh ujub, aduh sombong, bukan. Apa-apapun sebagai bentuk evaluasi diri itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita ya Bapak dan Ibu. 3 hal positif yang saya rasa ada sifatnya di dalam diri saya itu apa? Saya itu orangnya pantang menyerah ya Bapak Ibu. Jadi bahasa positifnya itu saya orangnya selalu pede, yakin bahwa kalau saya punya keinginan ya, lalu saya istiqomahkan, lalu saya kerjakan, kalau memang itu akan menjadi hal yang bermanfaat buat saya dan orang lain, saya yakin Tuhan pasti kabulkan ya. Dan satu hal positif juga lagi, yaitu positif kedua dalam diri saya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya punya kemauan nih, misalnya saya tadi bilang saya kepingin punya SD ya. Tapi ternyata menurut Tuhan, menurut Allah, Indah, kamu kalau SD itu kamu kurang cocok misalnya. Jadi Indah, kamu saya kasih kamu itu punya bimbingan belajar misalnya seperti itu ya. Bimbel untuk anak-anak yang setelah TK membutuhkan bimbingan belajar supaya SD-nya itu mereka bisa belajar dengan lebih baik. Bimbingan belajarnya berisi hal-hal juga yang mengajarkan misalnya karakter, sopan santun, dan juga keilmuan. Kalau misalnya itu yang Allah kasih, Bapak Ibu, saya nggak akan repot memikirkan begini, aduh kenapa sih Allah kasihnya tuh bukan SD, saya kan maunya SD, kenapa bimbel? Tidak Bapak Ibu, saya mengajarkan diri saya untuk Indah, kalau menurut Allah kebutuhanmu adalah yang pantas ya, adalah bimbel, maka kamu terima dan kamu syukur. Kamu sudah punya PAUD dan TK, kemudian Allah percayakan lagi kamu punya bimbel, bukan SD Indah. Maka terima dulu bimbel. Terus SD-nya bagaimana Bu Indah? SD-nya harus kita kubur mimpi SD-nya. Kalau saya tidak Ibu, saya tetap aja bermimpi terus. Pokoknya ngerayu Allah ya. Allah tetap dong kepengen SD. Masalah nanti betul dikasih SD atau tidak, saya tidak mau merepotkan pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Yang ketiga positif dalam diri saya, boleh saya katakan adalah saya orangnya rajin untuk apa yang sudah saya letakkan sebagai komitmen